Wali Kota Samarinda Andi Harum menyampaikan bahwa air minum dalam kemasan, AMDK, Samakua kini mulai dipasarkan dengan kemasan botol, menggantikan kemasan gelas 220 ml yang sebelumnya menggunakan sedotan. Perubahan tersebut dilakukan agar Samakua lebih praktis, mudah dibawa, dan nyaman digunakan. Pada tahap awal, produk tersedia dalam ukuran 220 ml dan 330 ml, sementara kemasan lebih besar disiapkan untuk memenuhi kebutuhan hotel dan sektor lainnya. Andi Harum mengatakan pemasaran akan dilakukan secara bertahap melalui hotel, gerai retail modern, dan berbagai saluran distribusi di Samarinda. Ia menilai yang terpenting saat ini adalah memperkenalkan Samakua kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar AMDK. Jadi air gelas dalam kemasan yang Bapak Ibu biasa pakai sedotan itu 220 ml. Ini sekarang kita ganti ini supaya nggak repot-repot pakai sedotan. Bagus pakai sedotan tuh pakai ini. Bisa masuk di dalam kantong, bisa masuk di dalam tas. Kita ganti kemasannya yang berbentuk gelas pakai sedotan, kadang-kadang sedotannya blengkot gitu kan. Nah ini sekarang pakai ini. Nanti kita akan produksi lagi mungkin lebih besar dari ini untuk mungkin di hotel-hotel atau di mana yang kira-kira seperti di gambar ini. Untuk sementara ini baru 2 produk. Tapi saya bilang sama Pak Dirut, kita jangan tunggu lengkapnya varian produk baru kita launching. Mulai sekarang kita launching, kita jualan. Terutama untuk memperkenalkan. Jadi ini yang 220 ml, yang ini 330 ml. Nanti Bapak Ibu semua ini akan masuk ke hotel-hotel di dalam Samarinda sebagai komplement terhadap tamu. Mungkin nanti akan kelihatan di gerai-gerai swalayan retail dan lain sebagainya. Nah, itulah Bapak Ibu semua. Jadi kita launching tidak harus menunggu sempurna. Dan saya tidak boleh menyebut merek, tapi Bapak Ibu boleh ketahui secara terbuka, merek ini, Samakua ini, minimal dua indikator kita lebih bagus daripada air kemasan lain. Terutama di DLH-nya, kemudian di pH-nya. 2 sektor itu lebih unggul dari produk-produk lain. Kalau yang lainnya relatif sama. Tapi pH dan DH plus ya, DHL itu kita lebih unggul. Indikator hasil uji laboratoriumnya 2 DHL dan pH kita lebih unggul, lebih bagus dari produk lain. Kalau yang lain relatif sama antara satu merek dengan merek lain. Mengapa kita harus ada yang unggul? Karena satu dari sisi pemenuhan standar kesehatan air minum, yang kedua dalam aspek bisnis yang disebut dengan diferensiasi. Wali Kota Samarinda Andi Harum menghadiri penandatanganan Fakta Integritas Pengamanan Pembangunan Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 serta Perjanjian Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bersama Kejaksaan Negeri Samarinda. Kerjasama tersebut menjadi langkah Pemkot Samarinda memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan taat hukum. Pendampingan hukum dilakukan pada tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Andi Harum menegaskan setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kolaborasi ini juga diharapkan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Melakukan penandatanganan fakta integritas dan perjanjian kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara.
Poin pentingnya adalah bahwa pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kita membutuhkan mitigasi dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan itu berjalan secara berintegritas dan akuntabel. Dan belakangan ini tidak mudah membangun kepercayaan di publik. Artinya pemerintah sendiri tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada upaya yang secara sungguh-sungguh bisa dilihat oleh masyarakat atau publik bahwa upaya kita melaksanakan pembangunan secara baik dan benar serta berbasis kepatuhan kepada hukum tanpa kita bermitra, tanpa kita didampingi oleh aparat penegak hukum. Itu manfaat secara keluar. Manfaat secara ke dalam, kami ingin memberikan perlindungan hukum kepada semua jajaran pegawai negeri sipil atau jajaran PNS di lingkungan pemerintah Kota Samarinda agar bisa bekerja dengan tenang dan confidence dengan dilandasi atas kepatuhan mereka untuk taat kepada semua ketentuan peraturan perundang-undangan, taat kepada hukum. Yang kedua, manfaat secara ke dalam, kita bisa melakukan efektivitas pembangunan dan efisiensi karena ruang lingkup fakta integritas dan kerjasama ini itu dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Nah, dengan model fakta integritas dan kerjasama di bidang hukum ini memungkinkan kita untuk pertama, pembangunan kita tepat sasaran. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, dengan demikian terpenuhi dua setidak-tidaknya manfaat. Manfaat secara keluar bahwa kita tidak bilang sendiri bahwa kita sudah melaksanakan pembangunan dengan baik, tapi sudah diuji dengan basis hukum. Yang kedua, manfaatnya ke dalam, insya Allah kita mungkin tidak sempurna, tapi paling tidak kita bisa merencanakan anggaran dengan tepat sasaran, tidak boros, apalagi atau lebih-lebih berpotensi melanggar hukum. Karena tidak lagi dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, tapi ada aspek pengawasan, ada aspek legal opinion, ada aspek legal advice, ada bantuan hukum. Nah, dengan demikian teman-teman di PNS di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, include di dalamnya seluruh perangkat daerah yang memiliki kegiatan, itu bisa confidence, bisa merasa aman karena mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, lebih-lebih pelaksanaan, sampai pada aspek pertanggungjawaban, penatausahaan apa segala macam. Sehingga tadi teman-teman bisa melihat tidak hanya fakta integritas, tapi juga kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, mudah-mudahan dengan kerjasama ini teman-teman makin patuh di bidang hukum, termasuk wali kotanya. Jadi tidak hanya yang dituntut pada ASN-nya, tapi juga pada pimpinannya. Dan mudah-mudahan dengan itu kepercayaan masyarakat makin tinggi kepada pemerintah Kota Samarinda. Tentu semua kekurangan kita akan perbaiki dari waktu ke waktu, sehingga setiap rupiah APBD yang dibelanjakan itu bermanfaat kepada masyarakat. Itu ending paling fundamentalnya. Saya kira itu, sehingga saya harus menyampaikan terima kasih
kepada Pak Kajari dan seluruh jajaran atas pendampingan hukum dan bantuan hukumnya di dalam laksanakan kegiatan pembangunan di Kota Samarinda. Saya kira itu. Wali Kota Samarinda Andi Harun menghadiri pembukaan musyawarah daerah, Musda, ke-11 DPD Partai Golkar Kota Samarinda di Hotel Fugo Samarinda. Dalam kesempatan tersebut, Andi Harun menyoroti pentingnya kualitas partai politik dalam menjaga demokrasi. Ia juga menyatakan dukungan kepada calon yang tidak menggunakan politik uang dalam proses pemilihan. Dan saya akan dukung calon yang tidak main uang. Karena calon yang main uang itu biaya demokrasinya sangat tinggi, ujar Andi Harun. Menurutnya, Musda tidak sekadar menjadi forum memilih ketua, tetapi juga menentukan arah organisasi serta memperkuat budaya Partai Golkar. Ia berharap Musda menghasilkan komitmen untuk memperkuat nilai-nilai kepemimpinan dan organisasi. Ini nanti mahal nih, wali kota nanti. Karena dikatakan bahwa preferensi pemilu di Kota Samarinda itu ada kaitannya dengan dan besar pengaruhnya wali kota sekarang. Tinggal siapa yang mau berteman. Kenapa Bapak Ibu semua, selama 2 periode kepemimpinan saya ini memang saya meninggikan standar pemilihan Samarinda. Kalau nggak saya tinggikan dan nggak mungkin kemarin calon tunggal. Dan alhamdulillah 1 rupiah pun demi Allah demi Rasul kalau saya main money politik. Gak selamat saya dunia akhirat kalau ada 1 rupiah pun saya main money politik. Jadi belum tentu besok yang main uang akan terpilih. Dan saya akan dukung calon yang tidak main uang. Karena calon yang main uang itu biaya demokrasinya sangat tinggi. Bohong, dia kalau nanti berkuasa jadi maling. Hanya akan memikirkan bagaimana uangnya kembali. Dan saya mengukir sejarah di pemilu kemarin. Terima kasih juga Pak Sekjen. Saya tidak membayar serupiah pun di Partai Golkar. Walaupun awal-awalnya kan banyak yang bilang bagaimana. Memang kalau wali kota Samarinda ini, politik itu nggak boleh banyak bunyi. Tapi tidak ada yang menyangka kalau saya ketemu ketum, saya ketemu dengan pengurus DPP. Bolehlah di daerah bersilat, tapi kan ada juga jalan-jalan tikus yang boleh kita tempuh. Demokrasi kita pada akhirnya akan sangat dipengaruhi oleh kualitas partai politiknya. Nah, saya yakin musyawarah daerah hari ini tidak hanya akan berfungsi memilih ketua, tapi musyawarah daerah hari ini akan berfungsi memilih arah, memperkuat budaya organisasi partai politik Partai Golkar, dan yang paling utama adalah musyawarah ini akan melahirkan komitmen untuk meneguhkan kembali nilai-nilai yang akan menjadi fondasi kepemimpinan di masa yang akan datang, khususnya di lingkungan Partai Golkar di Kota Samarinda. Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab minggu ini. Syamda_Anugrah_Ramadan. Rudi masuk ketinggalan jauh sama Pak Andi Harun. Hardi_Calip_Hate. Patut dicontoh oleh daerah-daerah lain. Sultan_Hamid_Srif. Saya sebut dia Ranger Merah. Trionata 77. Nah, ini baru pas statement Pak Wali, tandai DPRD yang menyelewengkan anggaran ke daerah lain. Susah kalau urusan jual beli aspirasi ini. Secepatnya beberkan Pak Wali. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan.
Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Samarinda Beradab, komitmen menghadirkan pendidikan yang berkualitas, keterbukaan informasi, dan perluasan kesempatan kerja menjadi langkah nyata pemerintah Kota Samarinda dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.